jangan di bagian. Pause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 8 ini mempresentasikan materi kami yaitu tentang sumber daya alam. Nah, pertama kami memperkenalkan diri. Yang pertama saya Yola Safia dan rekan saya Nurul Hayati. Nah, baiklah langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian sumber daya alam. Nah, menurut Abdullah 2007, beliau menyatakan bahwa sumber daya alam yaitu semua kekayaan yang berupa benda mati maupun benda hidup yang berbeda di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sumber daya alam ini adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang bukan dibuat oleh manusia dan yang terdapat di permukaan bumi, baik itu berada di dalam tanah, laut, maupun air, dan di udara, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia maupun organisme lain secara langsung maupun tidak langsung. Nah, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, di sini ada beberapa klasifikasinya, yaitu yang pertama berdasarkan sifat. Nah, berdasarkan sifat ini yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui itu misalnya hewan, tumbuhan, air, tanah. Nah, sedangkan daya yang tidak dapat diperbarui itu misalnya minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan bahan tembaga tambang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua berdasarkan potensi. Nah, berdasarkan potensi ini ada sumber daya alam materi seperti emas, perak, dan lain-lain. Selanjutnya, sumber daya alam energi yang seperti air terjun, sinar matahari, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu sumber daya alam ruang seperti alam sekitar dan ruang angkasa. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu berdasarkan jenis. Nah, berdasarkan jenis ini ada dua, yaitu sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati ini disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Contohnya bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. Yang kedua yaitu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati ini bisa disebut dengan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Nah, misalnya yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Selanjutnya kita masuk ke konsep-konsep pengolahan sumber daya alam. Nah, di sini ada dua juga, yaitu yang pertama sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Yang pertama, sumber daya alam hayati yaitu tumbuhan, pertanian, dan perkebunan, hewan, peternakan, dan perikanan. Yang kedua yaitu sumber daya non-hayati seperti air, angin, tanah, dan hasil tambang. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya yaitu tentang masalah kependidikan dan lingkungan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nurul Hayati. Pada Nurul Hayati, dipersilakan. Baiklah, saya lanjutkan materi keempat, masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Di masalah yang sering terjadi. Yang pertama yaitu masalah kesempatan kerja bagi penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Yang kedua, masalah pertumbuhan angkatan kerja dan hambatan dalam bidang pengembangan industri sehubungan dengan pertambahan angkatan kerja. Yang ketiga,
masalah pengadaan dan permintaan akan bahan-bahan dasar seperti kayu, bahan-bahan mineral, dan lainnya. Selanjutnya, yang keempat, masalah pembiayaan, penentuan pola pendidikan, riset, dan pengembangan teknologi. Yang kelima, masalah yang berkaitan dengan kepincangan neraca perdagangan nasional, di mana perbandingan nilai ekspor dan impor yang terlalu besar. Yang kelima, prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Di sini bentuk atau cara pelestariannya seperti yang seringkali kita kenal yaitu cagar alam, cagar budaya, ataupun cagar biosfer, suaka alam, suaka margasatwa, taman nasional, dan taman hutan raya. Yang pertama yaitu cagar alam, yaitu sebidang lahan yang dijaga untuk melindungi fauna, flora yang ada di dalamnya. Yang kedua, cagar budaya. Di sini yaitu sebagai daerah atau kawasan yang berkaitan dengan dibudidayakan manusia itu sendiri, seperti kampung Betawi dan candi. Yang ketiga, cagar biosfer. Di sini meliputi daerah yang telah dibudayakan manusia, seperti pemukiman manusia itu sendiri. Karena kawasan ini berupa keanekaragaman, keunikan flora. Selanjutnya, suaka margasatwa. Di sini kawasan memiliki ciri khas keanekaragaman, keunikan satwa untuk keberlangsungan hidupnya. Yang keenam, taman nasional, yaitu pelestarian yang meliputi ekosistem asli yang dikelola oleh dinas yang bertujuan untuk penelitian, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Oke, terima kasih. Sekian presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti.